Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kenabian dan Kitab Suci yang beranggotakan saya Widya Maulana, NPM 2002010090. Nama saya Fidatul Rasyada, NPM 200201001091. Hai, perkenalkan, nama saya Salsabila Anissa Madewi, NPM 20.02.01.0095. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi. Nabi merupakan manusia utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah dan ditinggikan derajatnya. Kemudian ia diberi wahyu dan untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul yang merupakan manusia yang ditinggikan derajatnya oleh Allah dan diberi wahyu untuk dirinya maupun umatnya. Iman kepada Nabi dan Rasul. Dalam rukun iman, iman kepada Nabi dan Rasul berarti mempercayai sepenuh hati adanya Nabi dan Rasul, kemudian menjalankan ajaran-ajaran Rasul. Karena Rasul merupakan ma'rifatul wasitah yang artinya manusia atau perantara Allah untuk manusia. Allah tidak serta-merta memberikan wahyu kepada manusia karena manusia merupakan makhluk yang lemah pada saat dilahirkan dan membutuhkan nabi atau membutuhkan rasul untuk menafsirkan wahyu tersebut. Selanjutnya, sifat rasul yang dapat diteladani. Yang pertama ada asidik, yang berarti jujur atau benar. Artinya, seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau berbohong dalam menyampaikan berita, perintah, ramalan, dan lain-lain. Yang kedua, al-amanah atau dapat dipercaya. Segala yang dikatakan rasul tidak mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipercaya. Dan yang ketiga, at-tabligh atau menyampaikan, yang berarti tugas seorang rasul adalah menyampaikan segala sesuatunya kepada umatnya. Yang keempat, al-fatanah atau cerdas. Seorang rasul harus cerdas karena tidak mungkin seorang rasul melakukan perbuatan keji atau tercela. Yang kelima, as-sabar atau sabar, yang berarti seorang rasul harus sabar dalam menghadapi segala cobaan agar dapat dicontoh oleh umatnya. Yang keenam atau yang terakhir, al-ismah atau terpelihara. Seorang nabi dan rasul terpelihara dari dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian mukjizat rasul, ada beberapa mukjizat rasul, di antaranya yang pertama ilmu. Sebagai contoh, Nabi Isa alaihissalam dapat menggambarkan apa yang dimasak dan yang disimpan oleh umatnya. Yang kedua ada kemampuan dan kekuatan. Sebagai contoh, berubahnya tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular raksasa. Yang ketiga kecukupan. Sebagai contoh, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Allah menjamin semua hidupnya dalam keadaan berkecukupan. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunnya wahyu kepada Nabi dan Rasul sehingga terbentuk kitab suci. Berawal dari pesan ilahi yang diterima oleh para Nabi dan Rasul yang dikenal sebagai wahyu, sehingga dari sinilah para Nabi dan Rasul yang menerimanya memiliki tugas sebagai penyampai pesan-pesan ilahi berupa pengajaran, bimbingan, atau hukum yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu penggunaan kata wahyu dalam Al-Quran yang merujuk pada beberapa makna. Yang pertama, wahyu berarti ilham yang fitri kepada selain nabi dan malaikat. Yang kedua, wahyu berarti ilham yang bersifat insting. Yang ketiga, wahyu berarti isyarat cepat. Dan yang keempat, terakhir, wahyu berarti bisikan setan dan memberikan gambaran bagus tentang kejahatan kepada manusia atau pemberitaan secara rahasia. Macam wahyu. Wahyu dibagi menjadi dua macam, yaitu kitab dan suhuf. Kitab merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Terdiri dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu suhuf. Suhuf merupakan lembaran-lembaran berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Suhuf diturunkan kepada Nabi Syed, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Nabi Syed menerima 60 sahifa, Nabi Ibrahim menerima 30 sahifa, dan Nabi Musa menerima 10
terakhir adalah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran memiliki berbagai macam keistimewaan. Antara lain, yang pertama yaitu terjaga kemurniannya. Allah senantiasa menjaga kemurnian Al-Quran hingga akhir nanti, yaitu pada hari kiamat. Yang kedua yaitu Al-Quran berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia dan berlaku umum. Yang keempat, ajaran Al-Quran mencakup syumuliyah atau aspek kehidupan manusia. Contohnya aspek hukum, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek seni, dan lain-lain. Yang kelima yaitu mudah dipahami, dihafal, dan diamalkan. Dan yang terakhir, Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Baru saja pemaparan dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.